You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Rossi dan Acosta, strategi mendesak lawan Marc Marquez raih gelar ke-10. Valentino Rossi, sang legenda MotoGP, kini kembali menjadi sorotan dunia. Bukan karena podium baru, melainkan karena strategi jitu yang disiapkan untuk menghalangi Marc Marquez meraih gelar MotoGP ke-9 dan bahkan ke-10. Sejak awal musim 2025, Marc Marquez mengguncang dunia MotoGP. Pembalap Ducati itu mengubur lawan-lawannya dengan keunggulan 68 poin atas Alex Marquez dan 126 poin atas Francesco Bagnaia, bintang VR46 Academy yang berstatus 3 kali juara dunia. Kemenangan demi kemenangan membuat Marquez mendekati gelar ke-9, yang akan membuatnya menyamai rekor gelar kelas utama dan Grand Prix Rossi. Saat ini, Marquez menempati dominasi paruh pertama musim, memimpin jalannya kejuaraan dan semakin dekat ke tonggak sejarah baru, meraih yang ke-9. Pernat mengungkap nama kunci, bukan pembalap Ducati saat ini, tapi masa depan, Pedro Acosta. Pembalap muda andalan KTM ini dipandang Rossi sebagai sosok yang mampu merusak laju Marquez. Fail melihat Acosta seperti apa Mar untuk dia, ungkap Pernat. Menandakan kecocokan mental antara legenda dan generasi penerus. Namun, kontrak Acosta dengan KTM hingga akhir 2026 menimbulkan tantangan besar. Apakah KTM siap melepas aset berharga? Dan bagaimana skenario transfernya ke Ducati? Sebuah drama korporat berkembang di balik layar, Ducati dan Rossi sudah menyiapkan sambutan hangat bagi Acosta jika KTM membiarkannya pergi. Hal ini membuka spekulasi soal kesepakatan strategis, apakah KTM ingin mempertahankan Acosta seharga kontrak jangka panjang. Ambisi Ducati seperti apakah tawaran mereka untuk menarik Acosta pada 2027. Peran Rossi di balik layar, sang legenda akan berperan aktif dalam menarik regenerasi pembalap ke garasi Ducati. Tapi paling utama, menghadang ambisi Marquez yang telah menimbulkan kekaguman sekaligus kekhawatiran di kalangan rival. Rivalitas Rossi dan Marquez bukan sekadar kompetisi. Ia punya akar konflik puluhan tahun. Drama 2015, saat Marquez, diduga, membantu Jorge Lorenzo menghalangi Rossi merebut titel ke-10, menjadi momen peneguhan rivalitas mereka. Rossi pernah menyebut Marquez menghancurkan olahraga kita dan menciptakan konspirasi Spanyol, teks keras yang memicu konflik fanatik hingga tribun. Kini, bayang-bayang perseteruan itu muncul kembali. Rossi tak segan menunjukkan tekadnya memutus dominasi Marquez dengan Acosta sebagai panglima masa depan. Mengapa harus Acosta? Pedro Acosta adalah ancaman nyata. Sebagai 3 kali juara dunia junior dan pembalap muda dengan insting tajam, ia sangat cocok dalam skema anti-Marquez Rossi. Jika Pedro Acosta benar-benar bergabung dengan Ducati pada musim 2027, kepindahan itu bisa menjadi titik balik besar dalam dinamika persaingan MotoGP. Ia akan resmi menjadi rival langsung Marc Marquez, membuka babak baru dalam perebutan supremasi di atas lintasan. Dengan kemampuannya yang tajam dan gaya balap agresif, Acosta berpotensi mengganggu dominasi Marquez yang telah mengakar bersama Ducati sejak musim 2026. Lebih dari itu, kehadirannya juga akan menjadi simbol kebangkitan semangat VR46 menghidupkan kembali warisan Valentino Rossi lewat darah muda yang penuh ambisi. Dalam diri Acosta, semangat juang, kecerdikan strategi, dan keberanian khas Rossi akan menemukan rumah baru untuk kembali menggetarkan dunia MotoGP. Acosta bagai pion kunci dalam strategi jangka panjang Rossi modernisasi akibat dari perebutan warisan dan pengaruh tim. Dalam rentang waktu 2025 hingga 2027, skenario besar MotoGP tampak mulai membentuk pola yang menjanjikan, ketegangan dan drama lintasan yang luar biasa. Pada musim 2025, Marc Marquez terlihat semakin mengokohkan posisinya di puncak klasemen. Meskipun pembalap-pembalap seperti Alex Marquez dan Francesco Bagnaia terus memberikan perlawanan, keduanya masih tertinggal cukup jauh dalam perburuan gelar. Dominasi Marquez pun tampak sulit digoyahkan, membuatnya semakin dekat dengan gelar ke-9 sepanjang karirnya. Memasuki musim 2026, dinamika persaingan bisa berubah drastis apabila Ducati berhasil merekrut Pedro Acosta. Kehadiran Acosta akan memunculkan pertarungan besar di dalam satu tim yang sama antara dua generasi. Sang veteran Marc Marquez melawan si bintang muda penuh potensi.
Duel ini bukan sekadar soal perebutan kemenangan, tetapi juga simbol peralihan kekuasaan di dunia MotoGP, antara kejayaan masa lalu dan ambisi masa depan. Lalu pada musim 2027 dan seterusnya, jika segala rencana berjalan sesuai harapan, Pedro Acosta bisa saja resmi mengambil alih tahta sebagai penguasa baru lintasan. Valentino Rossi, yang selama ini berperan sebagai arsitek strategi di balik layar, bisa kembali tersenyum melihat murid pilihannya menantang bahkan mengalahkan dominasi Marquez. Kejuaraan MotoGP pun akan mengalami perubahan wajah yang signifikan dihiasi pertarungan epik antar generasi, antara pengalaman dan bakat muda yang menyala-nyala. Skenario ini menjanjikan sebuah era baru yang penuh gairah dan kejutan di setiap tikungan. Kita semua kenal Rossi sebagai pembalap, bukan manajer. Tapi kini, langkahnya bersifat strategis, membentuk masa depan MotoGP dengan memilih pemain kunci Acosta. Sama seperti dalam catur, Rossi memindahkan bida dengan tujuan menjatuhkan raja lawannya itu, Marquez. Rossi bukan sekadar mengkritik dominasi Marquez, tetapi berupaya secara konkret mempersiapkan regenerasi yang bisa menantang dan mengalahkan di lintasan. Dengan semua elemen ini, MotoGP musim 2026-2027 menjanjikan cerita rivalitas yang lebih kaya, penuh intrik, strategi tim usai pit, dan regenerasi rider. Valentino Rossi telah menemukan jalannya, bukan sekadar balapan, tetapi mempertaruhkan masa depan. Pedro Acosta bukan sekadar pembalap, ia kunci strategi anti Marquez. Jika strategi ini berjalan, bukan hanya gelar yang dipertaruhkan, tapi juga sejarah MotoGP. Dunia MotoGP akan menyaksikan apakah bidak strategis ini akan mengejutkan dunia saat pion muda melawan raja sejati. Dan yang paling menarik, apakah gelar ke-10 itu akan dijegal oleh tangan legenda Sebastian Valentino Rossi, ataukah Marquez tetap kokoh menancapkan kaki dalam sejarah MotoGP? Sementara itu, Marc Marquez incar rekor, persaingan klasemen makin ketat. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez bakal tampil maksimal demi melanjutkan rekor dengan memburu kemenangan ke-9 di MotoGP Jerman 2025. Saat ini para pembalap tengah bersiap tampil di seri balapan MotoGP Jerman 2025, yang berlangsung di sirkuit Sachsenring. Salah satu yang menjadi sorotan ialah Marc Marquez, di mana Sachsenring telah lama dikenal sebagai wilayah kekuasaannya di ajang MotoGP. Mengutip laman MotoGP, Marquez memiliki catatan 8 kemenangan beruntun di Sachsenring dari 2013 hingga 2021, termasuk kemenangan emosional pada 2021 yang menjadi tonggak kebangkitannya seusai cedera panjang. Kali ini, pembalap bernomor 93 itu kembali datang dengan performa impresif di dua balapan sebelumnya di Mugello dan Assen. Dengan keunggulan 68 poin atas Alex Marquez, BK8 Gresini Racing, Marc berpeluang untuk memperlebar jarak di klasemen kejuaraan mengingat sang adik cedera di Assen. Apalagi, Alex Marquez masih harus melewati pemeriksaan medis seusai mengalami kecelakaan di Assen. Sirkuit Sachsenring di Jerman dikenal unik dengan karakteristik trek yang berliku-liku, 7 tikungan kiri berturut-turut, serta kontur naik turun. Rekan setim Marquez, Francesco Bagnaia, yang meraih kemenangan di Sachsenring pada musim lalu, juga bertekad merebut kembali poin penting dalam perebutan posisi runner-up. Di sisi lain, Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha MotoGP, juga menunjukkan kecepatan sepanjang musim ini dengan torehan 4 pole position. Namun, keberuntungan masih menjauhi pembalap Prancis tersebut dalam balapan sprint maupun Grand Prix. El Diablo akan berusaha memanfaatkan Sachsenring untuk memperbaiki nasibnya. Nama-nama lain yang patut diperhatikan di Jerman adalah Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, dan Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing. Bezzecchi tampil cemerlang di Assen dengan finish kedua dan kini mendekati posisi 4 besar klasemen, meski belum pernah naik podium di IP Jerman. Sementara Acosta, rookie sensasional dari KTM, mencatatkan 7 finish 8 besar secara beruntun. Musim lalu ia finish di posisi 7 di Sachsenring. Johan Zarco, Castrol Honda LCR, Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team juga menjadi bagian dari persaingan ketat di papan tengah klasemen, hanya terpaut beberapa poin satu sama lain. Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3, turut mencuri perhatian dengan performa solidnya di Assen, finish kelima dan kini hanya berjarak 12 poin dari Fermin Aldeguer. Meski belum mencicipi podium bersama pabrikan Austria, konsistensinya menjadi ancaman serius. Sementara itu, Raul Fernandez, Trackhouse MotoGP Team, yang terus menunjukkan grafik peningkatan sejak IP Le Mans berharap bisa mengungguli rekan setimnya, Ai Ogura, yang mengalami DNF di Assen. Keduanya masih dibayangi oleh Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, yang juga dikenal memiliki kecepatan baik di Sachsenring.